Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari dari Prodi Farmasi dengan NIM 201105024. Di sini saya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk kosmetika ilegal berupa pemadik secara online. Yang pertama yaitu dalam dunia modern seperti sekarang ini, internet merupakan media yang sangat mendominasi segala sendi kehidupan manusia di dunia termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya juga modern, dunia bisnis mulai masuk pula era digital di mana dunia usaha dijalankan melalui internet seperti sekarang ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Hal ini tentu merupakan sebuah kemajuan peradaban umat manusia. Akan tetapi, jika dalam perkembangannya tidak didukung dengan perkembangan aspek lain yang memadai, maka akan terdapat berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang ditangani sebuah institusi kekuasaan yang akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu contohnya sosial media. Hukum sebagai a tool of social control harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam uraian ini, aspek-aspek hukum sangatlah diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam jual beli online, terutama hak konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik, baik situasi maupun kondisi. Dalam hal ini, analisa terkait dengan perlindungan hukum yang spesifik dalam jual beli online juga yang akan ditinjau. Dari aspek-aspek hukum perlindungan konsumen, permasalahannya yang diambil adalah terkait dengan banyaknya produk ilegal ditasvir sebagai tidak sesuai dengan kaidah hukum, khususnya jual beli pemadik secara online, yaitu belum mendapat surat izin dari BPOM dan belum resmi, jadi tidak boleh diedarkan. Karena tidak adanya pengawasan yang ketat terkait jual beli online tersebut, sedangkan dari aspek hukum kesehatan, hal ini tentunya cenderung berbahaya karena tidak ada pengawasan dan izin langsung dari BPOM. Dari aspek undang-undang ITE, peraturan tersebut belum mengakomodir secara jelas mengenai kosmetika pemadik. Itu contohnya kosmetika pemadik yang dijual secara ilegal tanpa izin. Belum ada surat edarnya. Tujuannya, pertama, untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal yang dijual bebas melalui secara online, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE. 2. Untuk mengenai tentang penyelesaian terhadap masalah peredaran kosmetik ilegal, pemadik yang dijual bebas secara online, contohnya kosmetik yang dijual belikan secara ilegal dan belum mendapatkan surat izin. Manfaatnya juga agar masyarakat lebih terjamin. Hal ini tentunya berkaitan pula dengan asas perlindungan konsumen, mengingat konsumen adalah pihak yang akan membeli serta menggunakan produk kosmetika tersebut. Sudah jelas bahwa jika ingin memproduksi pemadik dan ingin mengedarkan secara konsumen, haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari BPOM agar masyarakat lebih terjamin dan lebih aman, fleksibel juga. Dalam pasal 8 ayat 2, keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang kosmetik dijelaskan bahwa industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik dan aman. Dan sertifikat tersebut diberikan oleh kepada badan, artinya penjualan pemadik merek All School harusnya terlebih dahulu mendapatkan izin terkait dengan izin dari pemadik. Kesimpulannya,
Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk Pomadic Old School dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan adalah terkait dalam halnya sediaan farmasi. Dalam halnya sediaan farmasi tersebut juga jika pelaku akan mengedarkannya, maka harus mendapat izin dari BPOM. Jika tidak mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut adalah ilegal. Karena tidak memenuhi persyaratan, otomatis masyarakat merasa tidak aman karena tidak memenuhi persyaratan diatur dalam undang-undangnya. Pada dasarnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Kesehatan sudah tercukupi dalam halnya melindungi konsumen dari produk peredaran kosmetik ilegal secara online tersebut. Namun implementasi dan pengawasan yang kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari badan terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini menyebabkan masih maraknya peredaran produk kosmetik ilegal yang dijual secara online. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih, teliti dalam belanja kosmetika secara online dan baik. Dan ada surat izin edarnya. Terima kasih.